Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati dalam tempat ini kita dengan memuliakan Tuhan. Ibu kita menyiapkan hati, pikiran dan hidup kita malam hari ini untuk mengasihi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita akan pujian Bapa Engkau baik.
Saudaraku yang berkenan dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyaksikan bahwa cita kasih Tuhan dalam hidup kami. Selama perjalanan hidup kami mungkin di hari kemarin itu adalah ulang tahun saya pribadi, umur 35 tahun. Dan umur pernikahan kami di 8 tahun. Banyak sekali suka dan duka kami alami, tapi dalam Yesus kami pun tetap teguh dalam iman kami. Mungkin di Desember ini ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi saudara, dan saya pribadi pun juga merasa kurang nyaman juga. Apa yang diinformasikan dari istri saya sendiri sih mungkin apa ya, kalau dari saya pribadi sih tidak ada masalah dengan apa-apa. Saya di tempat manapun, di kemanapun saya itu tidak terlalu bermasalah dengan membawa perasaan. Tapi beda dengan mungkin seorang perempuan yang ada salah kata, ada salah omongan, mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di hati, akhirnya terungkaplah hal itu. Dan saya pun perpindahan ke sini pun juga itu juga gara-gara permasalahan hal itu juga. Tidak ada sebab, tidak ada permasalahan kalau dari pribadiku dengan keluarga-keluarga yang di sini. Tapi mungkin ya semoga aja tidak ada, dengan berjalannya waktu sih moga-moga akan luluh dengan sendirinya, karena emang sesuatu yang keras, kalau dengan keras juga akan sulit untuk berjuga. Mungkin doakan kami yang khususnya untuk istri, mungkin belum sempat hadir juga. Ya semoga aja kita tetap dalam satu keluarga. Amin. Ya. Kalau menurutku sih hal-hal gesekan dalam suatu ibadah, dalam suatu perkumpulan, menurutku sih biasa aja, karena manusia akan menajamkan manusia dengan perkataan teguran, akan memperkuat iman kita. Dan ada masukan pun juga akan memperkuat satu sama lain. Tinggal dari kita sendirilah yang bisa mau dibawa perasaan itu di mana. Ya. Mungkin saja ya, terima kasih untuk saudara semua, terutama bagi gembala dan bapak gembala. Terus mendoakan kami ya, dan semoga
kami pun saya sendiri sih pengennya ngapain sih sesuatu hal yang sudah terbiasa kok tetap jalan lah. Udah 3 tahun bersama, ngapain sesuatu hal pengen berpindah tempat dengan orang baru, dengan suasana baru, itu ada perasaan itu sih, ada sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Intinya doakanlah itu pertemuan kami sekarang. Maaf istri nggak bisa hadir karena ada adik di rumah, nggak bisa ditinggalin. Itu aja. Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak dan Mama. Selamat ulang tahun Bapak. Dan Yesus memberkati selalu. Dalam kesaksian ini kami semua. Malam hari ini kita siapkan hati, pikiran dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Saya Bapak Ibu berdiri. Kita namakan dan kita nyanyikan lagu Kamu Cari Damai. Berfirmanlah kepada kami semuanya
Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Baik, selamat ulang tahun buat Pak Rahmat yang ke-35. Tuhan sehat selalu, umur panjang, dan Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, terlebih dalam pengiringan kepada Tuhan. Jadi ada dua. Yang kedua tadi ulang tahun pernikahan yang ke-8. 8 tahun itu masih anak-anak. Ini siapa udah beberapa tahun ini? Berapa? 7, 1 tahun lagi ya, kurang lebih kayak begitulah. Jadi masih anak-anak sebenarnya. Kalau anak-anak begitu masih suka tersinggung, masih suka ya lucu-lucu lah begitu. Itu anak-anak. Baik, puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan membuka kitab kita. Malam ini kita akan bahas ayat 24 sampai 29 Wahyu pasal 2. Iya. Wahyu pasal 2 ayat 24 ayat 25 kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan membaca kedua ayat ini. Wahyu pasal 2 ayat 24 dan ayat 25. Baik, kalau kita sudah dapat kita baca 2, 3. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Semua yang percaya berkata, iya. Pada ayat yang ke-24 ini dikatakan tetapi kepada kamu, iya. Tetapi kepada kamu, yaitu maksudnya jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, anggota jemaat Tiatira yang bagaimana? Yaitu orang-orang lain di Tiatira. Kata orang lain di Tiatira ini maksudnya mereka yang tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itu maksudnya. Yang tidak mengikuti ajaran itu. Kata ajaran di situ adalah ajaran Isabel. Ajaran tentang persinahan, boleh kawin, mawi dengan yang lain. Itu ajaran Isabel. Boleh berbuat zina, boleh berbuat sundal, boleh makan penyembahan berhala. Itu Isabel. Yaitu maksudnya. Dan yang tidak yang tidak mengikuti ajaran itu ya, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi apa yang dikatakan katanya ajaran iblis atau seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, ya. Jadi kepada kamu di situ yaitu kepada orang-orang yang tetap berpegang kepada ajaran Tuhan, kepada firman Allah, yaitu apa katanya? Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada kamu. Jadi tidak ditanggungkan beban lain. Apa itu beban lain yang dari atas yang kita sudah bahas? Yang pertama Tuhan bilang, aku akan melemparkan kamu ke atas ranjang orang sakit. Karena perbuatan zina itu yang tidak mau bertobat atau berselingkuh, saudara-saudara dalam Tuhan, atau berbuat cabul. Kemudian yang kedua akan masuk ke dalam kesukaran yang besar.
orang yang saudaraku menikah di luar Tuhan. Kemudian yang ketiga itu saudara kasih dalam Tuhan, anak-anakmu akan kumatikan kata Tuhan. Jadi ada tiga. Orang-orang berzina itu akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Maksudnya akan sakit sampai mati kalau tidak bertobat. Yang kedua, akan masuk ke dalam penderitaan yang besar. Yang ketiga, keturunannya akan dimatikan oleh Tuhan. Saya sudah jelaskan waktu lalu kenapa keturunannya dimatikan oleh Tuhan. Saudara guys dalam Tuhan. Baik. Nah, kemudian dalam ayat ini saudara guys dalam Tuhan, ya, jadi kepada orang yang tetap berpegang kepada firman Allah tidak akan ditanggung beban seperti orang yang mengikuti ajaran Islam itu tentang persinahan dan persaudaraan. Baik. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang kembali. Nah sekarang Tuhan bilang apa yang ada padamu kepada jemaat-jemaat Tiatira yang tetap berpegang kepada Tuhan, pegang itu kata Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Nah, pertanyaannya adalah apa sajakah yang ada pada jemaat Tiatira ini yang tetap berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya? Saudara guys dalam Tuhan, yang pertama, karena mereka ini mempunyai pekerjaan kasih yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki iman yang tetap teguh dan kuat kepada Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka tetap dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kepada Tuhan, tetap setia dalam pelayanan. Yang keempat, mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pekerjaan mereka yang terakhir, iya, lebih banyak daripada apa yang mereka kerjakan sejak awal mereka mengiring Tuhan. Jadi ada 5 langkah yang hidup jemaat Tiatira ini saudara kasih dalam Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, peganglah itu sampai aku datang kembali. Kita masuk ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat yang ke-26 ini berkata barang siapa yang menang. Maksudnya barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan sampai ia mati. Ya tolong diperhatikan ke depan sini. Ya, jadi barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan sampai mati atau menang, itu maksudnya. Yang pertama, yang kedua, dan melakukan pekerjaanku, melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Penekanan dalam ayat ini ada 2. Orang yang menang atas apa? Atas godaan, atas cobaan, atas ujian, atas berbagai-bagai macam permasalahan. Jangan saudara pernah berpikir begini bahwa hidup ini tidak ada masalah. Hidup ini penuh masalah. Jadi tadi Pak Rahmat bersaksi, ya memang harus hadapi masalah. Masalah itu dari banyak arah. Dari dalam, bisa dari suami, dari anak, dari istri, dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dari satu gereja, dari tetangga, dari relasi, pokoknya dari semua arah. Kalau orang hidup di dunia ini saudara kasih dalam Tuhan harus siap. Iya. Tadi dibilang besi menajamkan besi, besi digosok dengan besi jadi tajam. Orang juga itu saudara saling bergesekan, saudara kasih dalam Tuhan, bukan untuk jadi tumpul, jadi tajam.
Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan tajam untuk tidak baik, tajam untuk yang baik, tajam untuk kebenaran. Jadi kita ini saling mengikis gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk jadi halus, untuk jadi baik. Nah, baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama, barang siapa menang. Semua saudara ini menghadapi godaan. Iya. Jangan pikir saudara kasih dalam Tuhan hanya orang yang tidak menikah atau belum menikah atau orang-orang muda, orang-orang yang tua kayak seperti kita ini ada godaan, banyak godaan. Iya. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi adalah bagaimana kita untuk menang dalam menghadapi semua godaan, cobaan, saudara-saudara, ujian, tantangan, masalah, gesekan, gosokkan, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Saudara jemaat, perhatikan baik-baik yang saudara melayani sebagai saudara kasih dalam Tuhan, pemain musika, WLK, singers, tamburika, multimedia, pokoknya semuanya lah. Iya. Saudara lakukan itu bukan saudara lakukan untuk saya. Perhatikan baik-baik itu. Ini bukan saudara lakukan untuk jemaat. Ini bukan saudara lakukan untuk GPD Gagape. Apa kata Tuhan di sini, saudara? Melakukan pekerjaan. Saudara harus melihat itu ketika saudara memimpin pujian di sini. Saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saat ini saya sedang menyampaikan firman Allah. Saya mempunyai motivasi, saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaanku, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan jemaat. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaanku, kataku itu adalah Tuhan Yesus. Iya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa untungnya kita dapatkan kalau kita menang atas cobaan, atas ujian, kita tidak dibawa ke saudara kalah ke dalam cobaan, godaan ujian itu, iya, dan saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Iya. Di sini dibilang sampai kesudahannya. Apa yang kita dapat? Saya tidak kasih apa-apa kepada saudara. GPD ini tidak memberikan apa-apa kepada saudara. Tapi kalau saudara lakukan ini untuk Tuhan, apa kata Tuhan, saudara? Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Luar biasa. Tuhan yang akan mengaruniakan kepada saudara yaitu kuasa atas bangsa-bangsa. Perhatikan kalimat kepadanya akan. Kataku itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan kuasa kepada saudara. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk atas bangsa-bangsa. Kalau saudara diberi oleh Tuhan kuasa untuk bangsa-bangsa, memerintah atas bangsa-bangsa, pada kalimat selanjutnya dijelaskan, saudara kasih dalam Tuhan, dengan gagah, dengan tongkat besi. Iya. Saudara, saya berharap jangan saudara yang kemudian saudara kasih dalam Tuhan justru akan menjadi orang yang akan dipukul dengan tongkat besi itu, saudara. Karena apa? Karena tidak setia sampai kesudahannya. Yang pertama, menang atas segala sesuatu. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Gagal saudara yang kasih dalam Tuhan dan justru akan menjadi orang yang diperintah oleh orang-orang yang menang. Kalau gagal menang sampai kepada akhir, kalau gagal tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, justru itu yang akan diperintah.
Tetapi kalau saudara menang atas semuanya dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, Tuhan bilang akan kukaruniakan kepadamu, yaitu apa? Kuasa atas bangsa-bangsa. Bukan cuma satu bangsa, saudara. Perhatikan, atas bangsa-bangsa, banyak bangsa, saudara-saudara. Sehebat-hebatnya kepala negara sekarang ini, entah sebagai presiden, perdana menteri, raja, cuma satu bangsa yang dia perintah, saudara-saudara. Tapi orang yang menang, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, dikaruniakan kuasa oleh Tuhan atas bangsa-bangsa. Banyak, saudara, kata bangsa-bangsa itu banyak. Baik, kita lanjut pada ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama yang ke-27. Jadi ayat yang ke-26 kan akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekarang ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama 2-3. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang terima dari Bapa. Saudara diberi kuasa untuk memerintah atas semua bangsa-bangsa di dunia ini. Dan pemerintahannya bukan kayak pemerintahan demokrasi, saudara-saudara. Pemerintahan Allah itu pemerintahan namanya teokrasi, kedaulatan penuh. Kalau demokrasi kayak di Indonesia dan beberapa negara lain, kalau presiden itu atau raja itu atau perdana menteri itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saudara, korupsi atau melakukan kejahatan, dia harus masuk penjara atau dihukum mati. Saudara perhatikan, perdana menteri Malaysia, Singapura, beberapa perdana menteri itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Korea Selatan juga itu dimasukkan penjara. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran hukum, saudara-saudara. Tapi dalam area ini, saudara, kita tidak akan melakukan lagi kejahatan atau pelanggaran hukum atau tidak berbuat dosa lagi. Pada bagian ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa yang diberikan itu bagaimana? Ayat yang ke-27, dan ia akan memerintah. Perhatikan itu. Kuasa yang diberikan kepada kita atas semua bangsa-bangsa di dunia ini adalah kuasa untuk memerintah. Memerintah dengan apa? Dengan tongkat besi. Saudara perhatikan itu. Memerintah dengan tongkat besi, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Apa ini tongkat besi ini? Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Nah, siapa yang saudara kasih dalam Tuhan diremukkan dengan besi ini, saudara? Jadi kita memerintah dengan kuasa, saudara kasih dalam Tuhan, dengan besi di tangan. Ini kan ayatnya jelas, saudara. Tongkat besi. Perhatikan itu baik-baik. Memerintah atas bangsa-bangsa, diberi oleh kuasa Tuhan untuk memerintah atas bangsa-bangsa, dikatakan dengan tongkat besi. Ya kan, saudara-saudara, ini bukan saya mengada ya. Saudara guys dalam Tuhan, mereka akan dilemukkan, mereka akan dihancurkan, saudara. Itu kata diremukkan, ya kan, remuk, dihancurkan, saudara. Dihancurkan, saudara guys dalam Tuhan, seperti tembikar tukang periuk. Nah, saudara perhatikan, tembikar tukang periuk, kalau dia menghancurkan periuk, saudara, dia hancurkan begini, saudara guys dalam Tuhan. Dia ulek-ulek lalu dia masukkan ke dalam api.
bakar habis jadi besi, saudara kasih dalam Tuhan. Apa namanya, jadi apa namanya, jadi lebur begitu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Jadi kuasa yang diberikan untuk memerintah bangsa-bangsa ini, saudara, Yesus bilang sama dengan kuasa yang kuterima daripada Bapakku. Kuasa yang sama kuberikan kepada kamu dalam memerintah bangsa-bangsa, saudara. Saudara kemudian bertanya, siapa bangsa-bangsa di situ? Orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus, yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, dan yang pernah melayani Yesus, percaya Yesus, tapi kemudian murtad dan menyangkal kepada Yesus, saudara-saudara. Itulah orang-orang yang akan diperintah, saudara-saudara, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara, dengan tongkat besi. Dengan apa, saudara guys, dalam Tuhan meremukkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Kepada orang yang bagaimana? Kepada orang yang menang. Perhatikan itu baik-baik. Dan yang kedua, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, bukan berhenti di tengah jalan mogok, saudara-saudara. Itu yang akan diperintah nanti, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena tidak ada jaminan yang kayak begitu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ada jaminan itu, saudara, yang menang dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Jelas ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-28 dan 29. Kita baca 28-29. Wah, rupanya ada lagi, bukan cuma dikaruniakan kuasa memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat 28 dan 29, 2-3. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ternyata bukan hanya kuasa untuk memerintah dengan tongkat besi, saudara. Bukan lagi tongkat rotan atau tongkat apa, saudara yang kasih, gembala atau tongkat apa gitu, tapi ini tongkat besi, saudara-saudara ya. Ternyata yang kedua, kita juga akan dikaruniakan bintang timur, saudara-saudara, luar biasa. Saudara yang hadir malam ini dan membaca jelas firman Tuhan ini, iya, saudara perhatikan itu bahwa ternyata kepada saudara akan dikaruniakan yang kedua, yaitu bintang timur. Bintang itu adalah diberi kepada orang yang, saudara yang kasih dalam Tuhan, menang, kepada orang yang berhasil, kepada orang yang sukses. Saudara lihat, apakah itu jenderal, tentara atau polisi, untuk mereka dapat bintang itu bukan cuma dapat begitu, saudara-saudara. Ada perjuangan, ada pekerjaan karya mereka sebagai TNI, entah laut, darat, udara, atau kepolisian, saudara-saudara. Tidak dapat begitu saja bintang itu, saudara. Mereka karena melaksanakan tugas mereka sebagai prajurit atau sebagai perwira, saudara, memenangkan satu masalah atau persoalan. Katakan saja contohnya, saudara, ini hari-hari ini kan lagi, ya kita tahu bersama lah. Kemudian muncul Kapolda DKI, saudara yang kasih dalam Tuhan, bla bla bla. Muncul juga saudara kodamnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bla bla bla. Dan memang mereka sikat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu udah pasti itu persiapan mereka untuk naik bintang lagi, saudara-saudara. Bintangnya akan naik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya.
Tapi saudara lihat, Kapolda dan Kodam yang lalu diberhentikan sebagai Kapolda dan saudara kasih dalam Tuhan Kodam. Kenapa? Karena tidak menjalankan tugasnya sebagai Kodam dan Polda untuk mengatasi permasalahan yang muncul di DKI, saudara. Iya, mereka sekalipun sudah bintang 2, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap bintang 2 sekarang ini tetapi non job, non tugas, saudara yang kasih. Sama dengan dikandangkan saja kasihan. Karena apa? Dianggap tidak berhasil, saudara-saudara. Jadi orang saudara yang kasih dalam Tuhan yang akan mendapat bintang timur dari Tuhan di sini adalah orang yang menang. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Bukan mogok di tengah jalan, bukan berhenti di tengah jalan, tidak ada janji. Siap orang yang demikian untuk diperintah, saudara-saudara. Dengan apa? Tongkat besi dan diremukkan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, diremukkan seperti saudara yang kasih dalam Tuhan tembikar tukang periuk, saudara-saudara. Nah, saudara, segala kita masih ada, masih hidup, saudara, inilah waktunya. Saudara yang mendengar firman Tuhan malam ini, ya, baik langsung pada malam ini maupun yang akan mendengar firman Allah melalui siaran ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang akan nanti oleh saudara Rian kepada nomor kita, saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Ya, perhatikan itu, saudara. Lalu ayat yang ke-29, siapa bertelinga? Nah, kita ini semua punya telinga, saudara. Iya, punya telinga jasmani dan punya telinga rohani, saudara. Iya, apa katanya? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jangan keraskan hati masa bodoh atau apa dalam hal ini. Akan saudara terima yang sungguh-sungguh, saudaraku, setia kepada Tuhan dan menang, dan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai selesai. Tetapi mereka yang gagal, saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan juga baik-baik, saudara, bahwa akan diperintah dengan tongkat besi dan diremukkan, saudara-saudara. Saudara, sebelum terlambat, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang dengan kasih Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang menang dalam semua pergumulan hidup kita. Jadilah orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan sekarang ini dalam hal apapun. Iya, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang kelihatan itu yang berdiri di sini. Tapi saudara yang berdoa, yang melayani di luar, saudaraku, yang tidak kelihatan oleh kami gembala dan oleh jemaat, tapi kelihatan nampak sama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara lakukan itu sampai kesudahannya. Dengar baik-baik kata firman Tuhan, saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah malam ini dan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Iya. Dan yang belum, iya, ini yang belum, saudara kasih. Mari saudara kasih dalam Tuhan, berbuatlah, lakukanlah apa yang Tuhan taruh pada diri saudara masing-masing. Karena orang diselamatkan oleh Tuhan, minimal ada satu talenta atau kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, pada akhirnya kita akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan masing-masing. Iya. Dan pada waktu pertanggungan jawablah kita akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan pada saat itu kita akan menerima bintang timur daripada Tuhan. Karena apa?
karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Amin. Haleluya. Kita berikan di tangan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu atau Tuhan sendiri dengan begitu jelas berbicara kepada kami bahwa memang hidup ini menghadapi banyak godaan, banyak cobaan, banyak gesekan, banyak masalah. Tetapi kami harus memenangkan semua masalah, pencobaan, gesekan, gosokan. Oh Tuhan, perbedaan-perbedaan dalam pandangan, pikiran apapun Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua agar kami tidak gagal, tapi menang sampai akhirnya. Dan juga Tuhan yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, biarlah semuanya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia sampai kepada kesudahannya. Dan kalau ada yang belum mengerjakan pekerjaan Tuhan malam ini, hamba-Mu berdoa, baik yang ada di sini, yang ada di rumah, dalam nama Yesus Tuhan tolong supaya talenta karunia yang Tuhan beri mereka pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Dan kalau ada yang mulai lemah dan pudar karena tidak mengerti kehendak Allah, malam ini hamba berdoa, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka jangan diperintah nantinya, tetapi justru memerintah dengan tongkat besi yang diberikan oleh Tuhan atas bangsa-bangsa, dan juga dikaruniakan bintang timur daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Tuhan yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam hati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Dan tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dengan persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Hari ini kita rindu untuk memberikan persembahan Tuhan. Tanggal pujian diberkatilah. Oh,
Baik, puji Tuhan, hubungan hari Jumat malam kebaktian keluarga Pak Dede di gereja ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapa berkati semua jemaat yang hadir malam ini. Semua bapak-bapak Tuhan, ibu-ibu Tuhan, orang-orang muda, remaja sampai anak-anak semuanya Tuhan. Berkati dalam mereka memuji menyembah Tuhan, bahkan telah mendengar dan menerima firman-Mu. Mereka telah membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati semua pekerjaan Bapak Ibu Tuhan, orang-orang muda Tuhan, baik yang bekerja di kantor perusahaan, pabrik, industri, yang bekerja di kapal di laut Tuhan, yang mempunyai usaha di rumah, di pasar, warung, di toko, Tuhan memberkati. Berkati juga anak-anak Tuhan yang telah menyelesaikan pendidikan dan kembali akan belajar Tuhan setiap hari secara online. Tuhan tolong mampukan mereka semua mengikuti pelajaran-pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah Bapa. Terima kasih. Semua beban, persoalan, permasalahan umat-Mu kami bawa di hadapan-Mu malam ini Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan dan jamahlah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan tidur-tidur-Mu. Yang susah Tuhan Allah Roh Kudus memberi penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pencobaan Tuhan tolong dan bela umat-Umat-Nya untuk memenangkan setiap permasalahan hidup Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan tolong bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Natal Tuhan hari Sabtu ini untuk raya sukacita kedamaian kami serahkan kepada-Mu. Mohon pertolongan Tuhan, mohon campur tangan-Nya Tuhan, memberkati semua panitia dan semua anggota jemaat, mengerjakannya dengan baik, kerjasama yang baik di antara mereka semuanya. Demikian pula ibadah perayaan Natal, Rayon Ebenezer dan Maranatha pada tanggal 13 Tuhan Minggu sore. Tuhan berkati semua panitia dan anggota jemaat Tuhan, kerjasama dan tanggung jawab yang baik di antara mereka semuanya. Dan biar umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya umat-Mu akan kembali ke rumah menyertai, memimpin dan tibahkan dengan selamat di rumah. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera
sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam